Rancangan program baik yang menyentuh masyarakat untuk bisa langsung dieksekusi dengan baik, Pak. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih penyampaian Pak Satya. Dan saya ulang pembicaraan saya tadi, kita di sana punya panelis. Ada Afutami, ada Abigail, dan ada juga Dian Mahardi. Dipersilakan untuk para panelis yang ada di sebelah kiri saya untuk menanggapi pernyataan yang atau pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar, Pak Yanwar, Pak Asyaf, dan Pak Satya. Waktu dan tempat dipersilakan. Langsung, singkat. Duduk, duduk, boleh diri, Iya udah, oke boleh diri. Selamat malam Pak Ganjar, Pak Arsyad, Pak Yanwar, semuanya di sini selamat malam. Saya mau mulai dengan bilang kalau pas saya diajak untuk ikut tanya-tanya Pak Ganjar, saya tanya ke Aji. Aji ini saya boleh galak tapi ya, kata Aji sikat tuh. Jadi izin dulu Pak Ganjar kalau misalnya mudah-mudahan nggak galak-galak banget, tapi mudah-mudahan ini mau terbuka ya sesuai dengan tadi semangatnya yang Alan sampaikan. Sebelumnya saya juga mau menyelamatkan Pak Ganjar dulu untuk performanya di debat tadi malam. Saya masih independen Pak Ganjar, tapi kelihatannya performanya jauh lebih baik. Jadi mau selamatin dulu. Selanjutnya, saya ini sebenarnya latar belakangnya memang ekonomi lingkungan. Jadi saya senang banget sama topik hari ini yang dibahas. Dan saya tuh curhatannya dari pemilu udah ketiga. Curhatan saya dari pemilu sebelumnya itu topik lingkungan selalu jadi debat presiden. Pertanyaan terakhir, di sesi debat terakhir gitu kan Pak Ganjar, selalu dilupakan gitu. Yang sekarang ya naik kelas 1, jadi debat keempat dari 5 debat lumayan, udah naik 1. Tapi yang saya apresiasi hari ini dikasih panggungnya khusus buat bahas ekonomi lingkungan, jadi boleh tepuk tangan juga, terima kasih banyak. Karena tadi strateginya udah detail banget, saya malah nggak mau masuk ke situ Pak. Saya justru mau masuk ke tata kelola pemerintahan. Gitu. Jadi di bijak memilih kita sering bilang kalau pemerintah ini kan memang kerja kelompok ya Pak. Dalam pemerintah sebenarnya nanti ujung-ujungnya yang berpengaruh bukan hanya Pak Ganjar dan kebijakannya, tapi kepemimpinan seperti apa, orang-orang seperti apa yang Pak Ganjar akan masukkan ke dalam tim. Artinya siapa yang akan jadi menteri. Kalau tadi Mas Yanwar komentarnya tata kelola dari sisi gimana nih menghubunginnya, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sama Kementerian Energi sama Bappenas, misalnya itu isu tata kelola ya. Tapi kalau saya maksudnya Pak individunya Pak, karena untuk waktu yang sangat lama yang jadi Menteri Kehutanan itu selalu petugas partai Pak. Dari kamu dari media mana? Saya pantai kamu ya. Pulang dulu, nanti beda rute pulangnya ya. Tapi bukan ini hal yang salah sebenarnya. Jadi maksudnya sangat wajar bahwa ada transaksi atau kesepakatan koalisi politik lah gitu untuk menempatkan orang-orang tertentu di posisi tertentu sebagai menteri. Tapi kan yang kita khawatirkan ketika perhitungan utamanya itu partai dulu, baru kompetensi Pak. Bukan kompetensi dulu, baru ya dari partai mana lah itu disesuaikan gitu. Jadi kalau saya boleh review Pak Zulkifli Hasan dari PAN dulu waktu zaman Pak SBY, kemudian setelahnya Bu Siti Nurbaya dari Nasdem selama 2 periode terakhir. Jadi yang saya ingin dengar sebenarnya dengan segala rencana yang sudah komprehensif banget tadi Pak, kepemimpinan seperti apa Pak di level menterinya nanti gitu, yang bisa mengeksekusi apa yang tadi Pak Ganjar ingin capai gitu. Jadi yang saya tanya itu kualitasnya yang Pak Ganjar butuhkan seperti apa, terus orangnya ada nggak sih? Karena jangan-jangan di Indonesia orangnya belum ada Pak. Itu dulu. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Pak. Boleh langsung ditanggapi Pak? Oh iya. Dimulai saat Bapak bicara. Nah itu nggak jalan tapi. Abigail namanya. Oh sorry, Abigail. Iya sorry. Aku. Makasih. Ini cerita GCG dan kemudian siapa menterinya. Ada 2 cara untuk menentukan. Yang pertama adalah misalkan kabinet ahli. Kabinet ahli ini memang mesti didorong mulai sekarang. Kalau 14 Februari ditentukan sore ada quick count dan kemudian menang 1 putaran, maka
maka ada waktu 8 bulan. Ada waktu 8 bulan untuk menyiapkan. Hari ini sudah kita cicil. Kita menghitung betul secara teknokratis. Kalau kemudian mau kita lakukan sebuah tindakan set, apa yang sudah akan lakukan? Ternyata dari seluruh program itu yang nomor 1 adalah KTP sakti. Karena itu basis data pertama untuk kebutuhan apapun. Yang lain akan bergantung kepada data ini. Jadi disampaikan data dari virusnya apa? Ada nggak orangnya? Banyak. Kalau kemudian kita bicara di partai bagaimana? Oke. Partai berdukung kami, ya kami butuh kualifikasi ini. Silakan Anda cari. Kalau tidak dapat, saya coret ya. Anda cari lagi. Waktunya udah habis tapi Pak Ganjar tetap boleh jawab. Begitu. Kalau tapi boleh kalau nggak boleh ya? Boleh. Aku boleh. Debat nih maksudnya, debat nih. Iya. Kalau nggak ada gimana? Sebenarnya bukan kalau nggak ada sih, tapi benar-benar melihat dari 2 yang sebelumnya gitu ya. Ketika tetap datang dari partai, memang kecenderungannya Pak untuk dititipi kepentingan atau nggak boleh galak-galak banget sama perusahaan yang sudah ada, misalnya. Itu selalu nggak bisa tas saja Pak. Gitu. Jadi mungkin waktunya kita butuh yang benar-benar profesional, benar-benar bersih, bebas dari kepentingan untuk menyelesaikan semua masalah eksploitasi sumber daya alam di Indonesia gitu Pak. Kan ada presidennya. Keren. Jangan gentar, kita punya daya. Waktu tuh habis ini kalau mau jawab. Maka ketika kemudian sebuah sistem berjalan, placementnya sudah dilakukan dan macet, maka Prabowo Subianto adalah pemimpin tertinggi. Pak Ganjar ngomong aja, saya pernah jadi gubernur. Maka pada saat kemudian terjadi sebuah kemacetan, Prabowo Subianto adalah yang tertinggi. Maka kita bisa turun tangan. Kok nggak dijalankan? Strong leader menjadi penting ketika situasi tidak pasti. Maka kadang-kadang terkesan otoriter nih, tidak menyenangkan nih, tapi harus diambil karena ini penuh dengan risiko-risiko yang tadi ada potensi-potensi untuk muncul. Yang kedua, ada juga sebenarnya pada level pelaksana yang kedua. Saya pakai simulasi dikit ya. Suatu ketika pada lingkup yang lebih kecil saya minta seorang kepala dinas, Anda bereskan, Pak, ini nanti menyinggung ABCD, Anda sanggup? Waduh Pak, kita lebih hitung dulu. Rapat berikutnya saya undang level bawahnya. Begitu ketemu, saudara paparkan sekarang di depan saya. Apa sebenarnya terjadi? Baik Pak, siap. Izin Pak Kepala Dinas, Bu Kepala Dinas, saya menjelaskan langsung karena permintaan gubernur. Masih dia jelaskan. 1, 2, 3, 4. Silakan Pak diambil keputusan. Saya ambil keputusan yang A. Silakan Kepala Dinas Anda kerjakan. Karena itu stop. Apa yang kemudian biasanya agak menghambat atau narik ekornya? Karena biasanya punya problem sebelumnya, punya hutang sebelumnya. Enaknya saya dan Pak Mahfud tidak punya beban ini. Praktek yang bisa kita lakukan adalah teladan. Saya kira 10 tahun pengalaman yang didukung oleh kawan-kawan tim saya sebagai gubernur, mereka mau melakukan. Contohnya ada berbeda sedikit. Contohnya anti korupsi. Kamu korupsi apa saja? Kamu terima gratifikasi, segera kembalikan, atau kamu mundur. Bisa lakukan. Karena yang lain menunggu, enak, gak enak dan sebagainya. Sebenarnya di depan kita juga bisa membuat KPI kabinet. Kalau KPI kabinet kita buat dan kemudian diminta menilai, bahasa saya tadi malam, bagaimana cara menyelesaikan beberapa problem yang tidak bisa selesai. Kadang-kadang kalau yang di luar negeri diharapkan di global atau KBRI juga bisa menyelesaikan, itu konvensional. Viralisme. Maka semua sekarang akan bisa menonton dengan teknologi digital yang ada. Ketika ketidakbaikan itu muncul, maka diviralkan. Kalau sudah seperti ini, IPM belum. Terbayangkan ya kalau kontrak kerjaan itu di depan. Seluruh pimpinan partainya tanda tangan.
Terima kasih untuk tanggapan dari Aku Tami dan juga pemaparan dari Pak Ganjar. Karena keterbatasan waktu kita harus segera mungkin untuk menutup sesi satu. Tapi jangan khawatir, kita masih punya banyak sesi. Ada one on one Pak Ganjar dengan panelis dan one on one Pak Ganjar dengan beberapa peserta yang terpilih di sini. Itu akan dipilih secara acak. Kalau begitu kita tutup sesi pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para dewan pakar dipersilakan turun dari panggung. Terima kasih. Pak Ganjarnya stay. Banyak yang harus Bapak hadapin sekarang, Pak. Karena kemarin kan enak, Bapak kan nonton orang kali diserang doang. Untuk pemilihannya Bapak pakai jaket bomber, Pak. Kalau Bapak pakai baju yang hitam putih, jatuhnya wasit Smackdown gitu. Udah siap untuk mulai sesi 2? Oke. Bukannya gimana sih? Kembali lagi ke demokrasi dan kita memasuki sesi kedua. Di sesi kedua kali ini, Bapak Ganjar akan berhadapan langsung dengan para panelis. Panelis memaparkan apa yang ingin disampaikan. Pak Ganjar menjawab, lalu panelis menyanggah, lalu kesimpulan. Gitu Pak, ini tulisannya saya baca doang. Tapi logis, jadi saya tetap baca. Dan yang pertama saya persilakan untuk dua dari yang di sebelah kiri saya, mungkin dimulai dari Abigail. Ini Abigail yang bercanda bukan ya? Bercanda bukan. Beda kayaknya ya. Ini Abigail yang serius. Iya benar. Oke. Malam Pak Ganjar. Sebenarnya tadi pas baca Thor itu tuh saya majunya ketiga loh. Jadi tadi kaget disuruh maju yang pertama nih di seksi ini. Berubah ya? Iya, karena saya senang improv. Benar, oke. Sebelumnya aku pengen bilang juga ke Pak Ganjar sama kayak aku. Jadi kemarin aku kan dari Bijak Memilih, kita mau bareng-bareng. Dan menurut kami emang performance-nya much better. Jadi ya, jadi pengen kasih komentar itu. Nah, hari ini kan aku udah terus ya. Kalau Bijak Memilih itu MC-nya di review juga nggak sih? Enggak ya? Janganlah. Kenapa? Bisa, kalau mau bisa request kita review. Kalau bagus boleh. Kalau jadi anti korupsi itu kan salah satu agenda terdepannya Pak Ganjar ya, dan gagasan Pak Ganjar. Bahkan waktu di debat pertama aku ingat Pak Ganjar bilang bahwa pengen segera mengesahkan atau membereskan RUU perampasan aset. Dan tetapi itu sangat bagus banget. Tapi di waktu lain aku pun melihat sebuah video YouTube yang viral di sosmed, dan mungkin teman-teman di sini juga sempat lihat. Bapak Bambang Pacul bilang di sebuah meeting bahwa ya RUU perampasan aset bisa disahin, tapi ya tunggu ada arahan ibu ketua gitu. Dan bahkan dia bilang ya lobbynya jangan di sini gitu. Ini harus itu kan ketua-ketua partai. Nah, pertanyaan aku tuh mungkin komentar Pak Ganjar soal perkataan Pak Bambang
Batu ini apa? Apakah Pak Ganjar membenarkan realita bahwa di DPR seringkali ada RUU yang disandra oleh ketua-ketua partai yang seharusnya kan idealnya nggak begitu. Dan kalau memang realita kayak gitu, yang sangat disayangkan dan aku yakin banyak mendiscourage anak-anak muda, apa langkah Pak Ganjar kalau misalnya nanti terpilih presiden untuk membetulkan kultur itu atau realita itu, dan kalau emang realita itu benar, Pak Ganjar akan melakukan apa untuk convince ketua-ketua partai supaya mereka setuju untuk ya mengesahkan RUU Perampasan Aset itu. Ini governance ini bukan pertama ya ini. Mohon tenang pendukung Abigail, mohon tenang. Makasih Abigail. Apa yang mesti dilakukan? Yang menginisiasi undang-undang ada dua, satu DPR, satu pemerintah. Ketika pemerintah sudah masuk, akan menjadi program legislasi nasional. Disitulah kemudian terjadi negosiasi, wakil pemerintah dan wakil DPR. DPR itu adalah zona netral yang dipakai untuk kita memutuskan sesuatu. Maka kalau kemudian kita mau masuk, agar itu masuk jadi prolegnas, akan saya minta, itu taruh prioritas pertama. Ini prioritas kedua, ini prioritas ketiga, dan seterusnya. Itu list dari bill atau RUU yang kemudian disiapkan. Nah pada saat itulah kemudian kita akan bicara, pada lobbynya ada. Dan dalam politik soal ada seperti itu biasa saja. Maka kalau kemudian ada pendapat dari ketua komisi kembali seperti itu pendapatnya pribadi. Itu pendapatnya pribadi. Boleh. Karena siapa? Dia anggota DPR. Boleh berpendapat. Tapi apakah dia merepresentasikan? Tidak. Dia tidak merepresentasikan itu. Jadi orang bisa berpendapat. Maka pikir pernah tahu nggak perbedaan pendapat antara orang yang di DPR dengan pimpinan partainya? Enggak. Enggak. Belum pernah. Secara spesifik mungkin pasti sangat sering terjadi. Oh iya. Jadi karena kebetulan saya pernah di badan legislasi, jadi mengikuti persis bagaimana cara meloloskan dan bagaimana cara melakukan percepatan. Kalau itu sudah masuk itu menjadi sebuah prioritas, berikutnya adalah yang disebutkan bagaimana cara melobi. Kalau ini sudah menjadi agenda dan hari sudah masuk, kita tahu saja itu. Pertama, maka saya mau keputusan saya ini. Tidak sesulit yang dibayangkan. Tidak sulit dibayangkan. Lalu bagaimana cara kita bicara? Civil society-nya ada dan mereka sebenarnya bisa menjadi kelompok penekan. Riset dulu. Bahkan saya pernah punya pengalaman sering. Maka ada beberapa undang-undang yang kemudian bisa diberikan untuk bisa diloloskan. Maka kadang-kadang mereka yang punya interest ini, mereka juga roadshow ke partai-partai. Ini belum ada. Ini dari sisi kacamata publik. Tapi kalau dari pemerintah, sebenarnya memasukkan itu dalam program legislasi nasional prioritas pertama, maka itu pasti akan masuk dalam tahun pertama pembahasan undang-undang. Masih ada mau pendalaman? Mungkin klarifikasi dikit sih. Silakan. Artinya kan tadi Bapak bilang itu pendapat pribadinya Bapak Bambang, betul, tapi nggak merepresentasikan. Artinya kan penting tidak merepresentasikan pendidikan ketua partainya. Oke, tapi tadi kan pertanyaannya apakah ini merepresentasikan realita di lapangan dalam pengesahan dan negosiasi undang-undang maksud aku? Ada bisa, jadi tidak semuanya. Ada undang-undang yang memang kadang-kadang lobbynya panjang sekali. Ada yang kadang-kadang karena kemudian mungkin ada kepentingan-kepentingan yang tidak merasa terganggu bahwa ini baik, itu saja. Itu realitas yang ada. Iya. Dan alasan kenapa aku pakai contoh ini kan karena pertama partainya Pak Bambang Pacul itu sama Bapak, dan yang kedua topiknya sama RUU Perampasan Aset. Yeah. Jadi sangat-sangat wajar kalau aku asumsi bahwa konteks ini wajar nih sama ini. Apa yang bisa bikin ini beda setelah Pak Ganjar naik ke presiden, jadi kayak langkah apa gitu? Akan sangat berbeda ketika saya naik ke presiden. Presiden yang namanya Ganjar Pranowo. Maka dia yang akan memutuskan. Tidak nanti kemudian cerita yang lain dalam posisi sebagai seorang eksekutif. Berarti udah
Bapak Ganjar yakin kalau jadi presiden Kamu yakin? RUU perampasan aset Kamu pasti. yakin ya? Kalau Pak Ganjar jadi presiden RUU akan perampasan aset akan bisa. Kamu yakin nggak setelah diskusi dan dengan penjelasan saya? Kamu belum yakin? Ya, dia belum yakin kalau apa? Kang Giri Masih disenggol, Pak. menimbang, masih menimbang. Kang Giri disenggol Bapak Skoro, Pak. Terakhir Stella yakin digituin, Pak. Tapi makasih banyak Pak untuk penjelasannya, itu jadi Ya. poin tambahan untuk aku. Boleh, jadi pada tingkat satu keputusan tertentu, maka kadang-kadang memang membutuhkan strong tadi yang disampaikan untuk bisa membuat keputusan. Pak Ganjar partainya sama dengan teman-teman dari PDI Perjuangan, tapi kan kamu juga melihat dinamika saya kan? Dinamika yang mana nih? Ya pada saat saya mau dicapres kan? Apakah semua setuju dengan saya? Maka ketika pendapat pribadi-pribadi itu muncul, itu sah. Tapi begitu kemudian diputuskan, semuanya masuk. Itulah demokrasi internal yang berjalan. Respect kita. Ketua Piklin. Terima kasih Kak Abigail. Makasih Pak Oke, Ganjar. terima kasih ya. Untuk selanjutnya Satu-satu. satu Pak, nanti selain dari Pak Kenapa Dapat, ya tiga? kursinya bisa satu Pak. Oh, Zaman sekarang nyari kursi emang susah Pak. Dari panelis selanjutnya kita persilakan ke atas panggung Faza Meong. pendukungnya. Iya. Yes, oke. Saya kan Cuki, dua. Oke. Ya, ini merchandise dari karakter buatan saya, Pak. Oh, Oke. oke, mantap banget. Jadi perkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Faza, saya seorang kreator. Awalnya saya menjadi kreator komik sudah sejak 2010-an. Namun saya ulik terus dunia kreatif ini dan akhirnya sekarang jadi saya sebagai pengusaha untuk intellectual property business, kekayaan intelektual. Ini bidang yang mungkin sebenarnya belum banyak yang lain, tapi udah ada di sekitar kita. Yang namanya IP ini, intellectual property. Betul. Saya adalah swing voter. Saya belum menentukan saya akan memilih paslon yang mana. Kenapa? Karena dari ketiga paslon yang ada, belum ada yang ngomongin dan ngulik betul tentang ekonomi kreatif. Dan saya belum puas, saya belum bisa melihat ada yang benar-benar ngulik. Makanya saya di sini, saya mau ngomongin tentang ekonomi kreatif sama Bapak. Walaupun memang belakangan ini negara kita udah cukup aware sama ekonomi kreatif. Kita pernah punya backcraft, sekarang merge lagi jadi punya parekraf, gitu ya. Baru aware bagi saya. Tidak punya grand plan untuk ekonomi kreatif. Jadi saya sering dapat dukungan dari pemerintah, tapi saya melihat dukungannya sangat sporadis. Dukung sana, dukung sini, tapi nggak jelas arahnya kemana. Saya sih merasa didukung dan merasa terdukung ya, maksudnya oke juga, cuman saya nggak melihat ada concern ke ekonomi kreatif negara ini. Gitu. Mungkin kita bisa lihat negara-negara sekitar yang paling tumbuhnya paling cepat bagi saya Korea Selatan. Kita bisa lihat bagaimana mereka bisa bahkan ekspor budaya lewat pop culture, lewat film, lewat K-pop, lewat K-dramanya, lewat bahkan ketika kita nonton Korean drama, mereka jadi produk-produk lokal mereka juga di sana, bahkan teknologi, handphone dan segala macam. Itu Korea. Bahkan sama Malaysia, bagi saya kita juga cukup tertinggal gitu. Malaysia kayaknya sudah ngomongin ekonomi kreatif sejak tahun 2000-an, dan makanya kita juga banyak mengkonsumsi produk Malaysia seperti Upin Ipin, sangat familiar sama kita gitu. Boleh dipercepat Mas? Oke. Ya, saya mau kasih gambaran dulu Pak, dan pertanyaan saya adalah, apakah Bapak punya grand plan tentang ekonomi kreatif untuk Indonesia?
Beberapa kawan ketemu saya, yang pertama mereka menyampaikan bicara kelembagaan. Karena lebih kerap bilang, Pak, menurutku perlu kembali kan? Perlu, tapi harus terarah. Oke, perlu kembali dulu apa? Soal terarahnya berikutnya. Perlu kembalikan dulu. Kelembagaan. Nah sekarang kita bicara ekonomi kreatifnya. Apa sih sebenarnya perlu difasilitasi? Apa sih kemudian menjadi prioritas? Kalau kita bicara ekonomi hijau sebenarnya, agar eksploitasi sumber daya alam kita menjadi tidak ugal-ugalan, kotor, ya, jorok itu, maka sebenarnya kita bisa menumbuhkan ekonomi kita dari ekonomi kreatif. Bekerja punya pengalaman praktek ini. Saya hanya bisa bercerita ketika saya punya data, punya fakta, dan apa yang pernah saya kerjakan. Soal itu kan datang anak-anak muda kepada saya. Pak, saya punya usaha, Pak. Usahamu apa? Bisnis, Pak. Produkmu apa? Ada alas kaki, ada fashion, ada makanan, ada tourism, ada aplikasi, ya, termasuk yang games, player tapi belum developer, gitu kan? Gak apa-apa. Ini banyak sekali. Ya, kamu butuh apa sekarang? Saya butuh ruang fasilitasi. Maka pada saat itu ide anak-anak kawan-kawan ini kumpul, lalu saya sampaikan begini, kalau kamu saya kasih fasilitas dan kamu yang mengelola, kamu mau nggak? Jawabannya langsung mau. Itulah kemudian kita memunculkan namanya Heterospace. Seperti yang dibantu, silahkan lihat dulu. Heterospace itulah kemudian berkumpulan anak-anak muda, dan baru kemudian yang anak tua juga tulis. Kumpul ke sana, lalu dia bicara, share dari pengalaman. Pak, saya bisnis tapi saya punya problem akses permodalan. Oke, perbankan ambil buat pelatihan. Saya nggak ngerti itu Pak caranya masuk ke marketplace. Oke, marketplace-nya kita undang. Akhirnya malah dia kasih fasilitas. Pada saat saya sudah dicapreskan, saya bertemu dengan kawan-kawan muda, bicara IT. Tadi, Pak sudah ada aturannya loh Pak bahwa IT ini bisa dijadikan kolateral untuk pinjaman. Dan belum ada yang melaksanakan. Kalau nggak salah baru satu bank swasta, bank pemerintah belum ada. Masyarakat roda. Ayo kawan-kawan, saya tawarin, sorry saya waktu itu, ya saya tawarin dulu. Saya masih dulu. Mau nggak besok pagi bicara? Ini pinjam uang, lalu saya tawarin. Waktu itu saya sebenarnya ingin banget berguna. Untuk apa? Untuk kerja terus. Agar IT sebagai kolateral pinjaman itu bisa dieksekusi. Di mana eksekusinya? Di bank jatuh. Kenapa kemudian ini saya memastikan ini pasti akan bisa pecah telur? Karena ownernya saya. Sekali lagi dari tanda strong. Kita punya konsep, kita mengerti, kita putuskan. Yang kedua, kebetulan waktu itu birunya seniman, musisi. Jadi dia paham soal itu. Ya. Lalu yang berikutnya apa? Setelah kemudian kita memberikan fasilitas, bagaimana kemudian kepastian dan penegakan hukumnya? Cerita real. Maka kemarin saya pakai baju gaya togan, saya tanya, ini aib orang kan? Coba izin. Ketika saya sama alam main pulkar, kapul, terus kemudian nyanyi-nyanyi, teman-teman dari seniman, musisi menyampaikan, akhirnya aku bantu ya. Akhirnya dinyanyikan itu juga kita ada izinnya. Kalau kamu dibayar, itu menarik. Jadi sebenarnya pemahaman kita untuk bisa peduli terhadap konsep itu yang saya sebutkan sebagai sebuah contoh-contoh. Begitu Pak. Tapi untuk sebagai grand plan, Bapak udah punya sebuah plan atau nanti akan berkembang ketika Bapak seperti itu? Hari ini sudah ada. Kami sampaikan dalam diskusi yang sangat dalam. Dan kami mengumpulkan orang kreatif. Pak Bezan mau dikeluarkan sekarang apa nanti? Nanti saya dalam perdebatan itu. Tapi kalau hari ini kemudian mau dicicil, satu, kelembagaan tadi. Saya sebut sebagai sebuah yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara fasilitasi. Insentif yang bisa diberikan termasuk tadi
akses permodalan, mungkin perpajakan. Yang berikutnya, kami omongkan duta atau duta besar seni budaya. Ini jadi penting. Maka peran dubes-dubes ini sekarang sudah kita dorong untuk mereka tidak hanya fasilitasi, tapi juga sekaligus memasarkan. Dan kemudian grand design ini kalau konteksnya pop culture, suka tidak suka, mau tidak mau, kita bisa belajar pada dua negara. Satu India dengan Bollywoodnya, yang kedua adalah Korea. Kalau selalu malu. Tinggal kemudian talenta-talenta ini kita buka, kita dorong, kita targetkan. Kira-kira kalau kita sendiri ingin mengembangkan itu bagaimana? Cuman ketika saya ketemu dengan para artis, para musisi yang berdiri soal ini, di Malaysia soal musik enggak, itu kita lebih hebat. Betul. Kita lebih hebat. Mereka melihat kalau kemudian konser Dewa di bawah gitu ya, di sana karpetnya merah. Jadi artinya kita nggak kalah. Kalau saya nggak mikir, musik kita punya potensi yang sangat besar. Film mulai meningkat, tinggal bentuknya apa fasilitas. Saya pernah sedikit agak marah, nggak marah banget, tapi agak marah. Ketika saya dapat laporan, produser film ketika mau menggunakan satu area, satu izinnya lama, yang kedua kena palak. Ya parkirnya, ya izin yang, pokoknya izin yang kemudian sebenarnya tidak ada karetnya, kemudian sudah kasih berapa aja. Marah dulu, satu izin ini. Maka sebenarnya insentif umpama dari industri film adalah silakan Anda syuting di sini, saya kasih insentif gratis. Pasti ada untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi talenta. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya tunggu pertanyaan digitalnya. Terima kasih untuk Mas Manda jawaban dari Pak Ganjar. Selanjutnya panelis yang dipersilakan untuk maju dan berdiskusi dengan Pak Ganjar adalah Asmu. Lagi, oke. Beda Pak, katanya beda sesinya Pak sama yang tadi ditanyain. Oke, nggak apa-apa kok. Pokoknya ikut kamu. Sebelum saya tanya Pak Ganjar, saya mau tanya dulu di ruangan yang belum menentukan pilihan ada nggak sih? Ada ya, lumayan ya. Karena kalau udah pilih Pak Ganjar semua, buat apa Pak? Saya tanya kan maksudnya untuk mengajak kayaknya. Boleh. Oh benar. Jadi buat teman-teman yang belum menentukan pilihan, ini saya dari BM Pak, nama organisasi tadi Bang Nabiga. BM itu singkatan aslinya bijak memilih, tapi bisa diklasasikan jadi belum memilih karena banyak mau. Jadi kita banyak mau Pak. Salah satu yang kita mau Pak, atau yang saya mau setidaknya adalah kalau kita ngomongin kepemimpinan, sebenarnya kan kepemimpinan itu dites, diuji ketika kita membuat keputusan yang sulit ya Pak. Karena kalau keputusan yang mudah, misalnya antara opsi A, B, C ada yang sudah jelas mudah ya, A saja. Tapi ketika keputusan sulit, yang mengarahkan kita untuk membuat keputusan adalah nilai-nilai yang kita pegang ya Pak. Saya juga mengakui bahwa dalam kebijakan publik tidak selalu kita ada keputusan yang benar-benar baik. Akan selalu ada yang kita korbankan, sebutannya trade-off gitu ya. Jadi kita nggak selalu bisa pilih yang baik. Nah, kalau boleh saya bahas Pak, mungkin dua keputusan sulit yang sudah terjadi di track-tracknya Pak Ganjar yang adalah yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam di Wadas dan di Rembang. Yang saya mau tanya, kalau apa yang Pak Ganjar lakukan sebagainya itu mungkin udah template ya Pak, ada jawabannya. Saya mau masuknya ke nilai Pak, karena itu kan pasti buat keputusan mudah. Saya paham argumen dari dua sisi. Meskipun kalau saya jelas, saya memihak ke keadilan sosialnya, perlindungan warganya. Seperti apa sih proses pembuatan keputusan Pak Ganjar ketika berada di posisi tersebut, dengan kekuasaan tersebut, dengan keterbatasan kekuasaan tersebut, yang mendorong Pak Ganjar untuk melakukan apa yang Bapak lakukan? Artinya, kalau dalam konteks perizinan, ketika mengeluarkan izin, ketika dicopot kemudian mengeluarkan izin lagi. Kemudian saya tahu Pak Ganjar sempat juga mencoba datang langsung ke rumah warga dan berinteraksi dan sebagainya. Apa sih nilai-nilai yang ingin Pak Ganjar cerminkan dalam kepemimpinan Pak Ganjar ketika jadi presiden nanti dengan contoh tadi di dua kasus tersebut? Terima kasih Pak. Keadilan dan kepastian. Keadilan dan kepastian.
ketika dua contoh ini dimunculkan, saya senang sekali. Karena ada decision making proses yang waktu itu diambil dan dilakukan. Tapi saya mau tambahin, ada juga pihak yang berkata, itu keras mental. Sayang ya, tiga-tiga ini, yang dua sudah terjadi di depan mata saya. Ini sudah lahir. Saya tidak ikut memproses. Yang wagas itu diproses karena sudah kira-kira sekian belas tahun tidak pernah tereksekusi rencana itu. Maka kemudian kita mengambil prinsip-prinsip yang kemudian lebih kita lalui. Itu menarik kan ada konflik. Maka saya ceritakan, nanti saya akan tunjukkan keputusan yang lain, tapi tidak pernah populer. Ketika sudah ada masalah, maka seorang pemimpin tidak boleh menghindar. Dia harus ambil. Dia tidak perlu memandang apakah ini pekerjaanmu atau pekerjaan pada layer yang lain. Saya tidak bisa sekedar menyalahkan, ini tanggung jawab bupati, ini pekerjaan pusat. Maka dalam konteks nilai keadilan, apa sih yang kemudian terjadi? Saya mendengarkan. Kenapa kemudian saya datang? Saya datang. Waktu Rembang saya datang, saya ketemu, kami dialog. Maka apa dari sisi keadilannya? Ini sudah terjadi baik. Lalu prosesnya apa yang terjadi? Oke. Keputusan yang mesti diambil dan Anda harus laksanakan apa seawasi sekarang. Kalau Anda hari ini tidak memperbaiki keputusan Anda, saya satu. Jadi perbaiki. Tata kelola pertambangannya, delineasinya, tingkat kedalamannya sampai ke situ. Tapi harus saya ceritakan. Oke, setelah selesai, apa yang didapatkan oleh masyarakat lingkungan di situ? Maka kemudian 6 desa, BUMDesnya punya sangat perusahaan. Ownership sistemnya kemudian kita masukkan ke sana. Dan ini sebenarnya saya jadikan satu prinsip bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan itu. Tentang selesai. Tapi saya pernah datang nggak sana? Sekali pun belum. Karena masih ada beberapa hal yang belum tuntas dia selesaikan, dan itu masih menjadi hutang, maka Pak Ganjar tolong datang. Tidak. Itu dia Indonesia. Ya pasti. Boleh kalau singkat, kalau dalam konteks negosiasi Pak, terutama kalau kita ngomongin perizinan Pak, itu kan soal ada relasi kuasa yang tidak berimbang ya Pak. Yeah. Artinya pun ketika kita bilang ayo kita dudukan, kita dengar semua pihak yang ada, kekuatan atau relasi kuasa ekonominya, relasi politiknya, itu kan sebenarnya tidak setara ya Pak, sudah pasti tidak setara. Betul. Artinya ketika kita bilang akhirnya ada masyarakat yang mereka hadapi yang saya baca ancaman, rayuan dibayar, tapi juga sebenarnya termasuk dalam bentuk ancaman fisik dan sebagainya. Nah, artinya kepastian itu satu hal, tapi bagaimana apa itu keadilan Pak ketika dalam proses pembuatan kebijakannya masyarakatnya tidak dilindungi, artinya mereka sangat-sangat rentan terhadap segala force yang datang dari semua arah yang ingin mendorong dibukanya ya apa itu pabrik semen maupun bentuk ekspor pertambangan di sana gitu Pak. Ya, kalau saya kasih pabrik semennya sudah, maka pertambangannya saja. Ketika itu kemudian sudah terjadi, saya taruh orang untuk negosiasi dan baik-baik. Maka prosesnya sampai sekarang. Videonya saya upload, tidak ada yang satu itu bisa pun dan saya hadir. Mereka marah, saya terima kemarahan. Mereka mencaci maki, saya terima caci makian. Karena saya yang memimpin Jawa Tengah, itu bukan pekerjaan saya, tapi saya bertanggung jawab. 2 tahun saya taruh orang di situ untuk berdiskusi. Dan kami menemukan seluruh cerita yang tidak sama dengan yang kita temukan. Oke. 2 kasus sudah terjadi. Saya mau sampaikan 2 kasus. Saya menolak pertambangan di Wonogiri, apakah Anda tahu? Apa pertambangannya? Mas. Saya tidak izinkan dan saya ditekan. Keadilan gak saya. Ini belum terjadi soalnya. Saya yang mengurus izin. Saya akan memberi izin maksud saya. Maka saya katakan, apakah dari aspek lingkungan ini bagus? Tidak Pak. Kenapa tidak? Kemungkinan depositnya nggak tinggi Pak. Dan itu mesti membebaskan sekian lahan Pak. Nanti telingnya akan jadi masalahnya, jadi masalah Pak. Lalu bagaimana menurutmu? Pak, kita tidak rekomend. Putus tidak datang. Lalu datang seseorang menekan saya.
saya kenal orangnya. Mas Ganjar, kita nggak bisa, kita sudah melakukan ini lama, tiba-tiba ada putusan. Tidak, karena tidak bisa. Pabrik emas Purwodadi, saya kasih tahu orangnya. Yang kedua apa? Pabrik semen di Kebumen. Saya kenal betul baik. Maaf Bapak, tidak bisa karena tidak memenuhi. Datang lagi setelah itu pabrik semen baru yang diusulkan dan sampai hari tidak berjalan. Di mana itu? Ada di Pati. Ada pabrik baru ini? Iya. Karena yang memberikan izin bupatinya, saya tidak punya kuasa. Tapi karena perusahaannya ragu, dia datang kepada saya. Pak Ganjar, bagaimana menurut Pak Ganjar? Kalau menurut itu pendapat loh. Kalau pendapat cukup, kita sudah tidak cukup, tidak butuh semen lagi. Saya mengadvokasi semen pengganti itu sudah dengan rasa yang sungguh-sungguh tidak enak, maka saya sudah keputusan. Maka buat saya tidak. Tapi Anda sudah digugat, dan Anda mau menangkan itu, kalau Anda mau pakai silakan. Tapi saya tidak, karena ini dia afiliasinya di perusahaan besar yang ada di Jerman sana, maka Jerman juga bertanya-tanya soal kepastian. Maka saya jelaskan, karena dia minta pendapat kepada saya, maka saya berpendapat. Tapi sebenarnya Anda tinggal eksekusi, silakan dieksekusi. Lalu saya ceritakan mitigasinya, dan itu tidak berjalan. Memang cerita terakhir ini tidak terlalu populer, tidak perlu. Cukup saya jelaskan sebagai verifikasi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Azul dan Pak Ganjar. Masih ada 2 panelis lagi, sabar ya Pak. Panelis selanjutnya yang dipersilakan naik ke panggung adalah Yonglex. Pagi-pagi kita 2 jam udah diskusi ya, tapi sudah. Oke, Pak, saya boleh nggak dulu Kak, karena nggak bersemangat kalau berdiri gitu. Oke, saya juga tuh berdiri. Boleh berdiri juga Bapak. Jadi gini Pak, saya mewakili rakyat, kebetulan Bapak sekarang statusnya sama-sama rakyat ya Pak ya. Iya, pengangguran. Iya. Tadi pagi diskusi kita sambil makan bubur, berasa banget kalau Bapak itu rakyat, dan sekarang kita adalah jabatan tertinggi dengan konstitusi sekarang. Dan mudah-mudahan nanti ketika kita anak muda semua jangan mau menjadi sebuah objek hanya dipilih, hanya dipergunakan untuk jadi alat kampanye. Tapi kita harus jadi subjek kalau kita nanti akan mengawal Pak Ganjar kalau nanti terpilih untuk Pak janji-janjinya itu berjalan ini. Oke, karena gue dari bisnis kreatif, saya bisa berputar-putar ya Pak. Boleh. Gini, di dalam paragraf itu ada 17 subsektor yang terbagi gitu Pak. So, dari 17 subsektor ini ada 3 subsektor jagoan kita. Itu ada kriya, ada kuliner, dan ada fashion. Saya mau bahas dari segi fashion saja. Dari segi fashion hari ini, kalau teman-teman lihat, saya menggunakan batik yang dilukis sendiri oleh teman saya namanya Oi dari Sungai Gembira. Tapi ketika kita berdiskusi dengan level bukan kulit dalam bentuk kedalaman, ternyata kita tuh walaupun saya pakai batik ini Pak, saya tuh tidak sepenuhnya mensupport produk lokal. Kenapa? Idenya original dari kita, cantiknya itu original dari kita. Tapi bahan untuk membuat batiknya itu kita impor warnanya. Walaupun di pedalaman Pekalongan sekalipun kita impor. Dan ini adalah level, kalau tadi Faza ngomongin blueprint, kita harus mundur dulu ke dalam bentuk kesadaran. Kalau sebenarnya teman-teman ada yang pakai produk lokal nggak? Ada yang pakai produk lokal nggak? Ada? Tahu nggak kalau bahan sablon itu kita impor? Kalau mesin jahitnya itu kita impor, semuanya impor, bahkan idenya pun kita impor Pak. Jadi yang mengerjakan itu hanya orang yang lokal aja. Ini sama aja kayak kita kerja di Uniqlo gitu, gak ada bedanya. Jadi pertanyaan saya Pak, ngomongin Indonesia ini, kalau Bapak terpilih nanti jadi presiden, saya nggak mau jawabannya normatif ya Pak.
Satu, ngomongin keterpihakan Bapak tentang kesadaran dulu ini akan sebesar apa? Tolong dijelaskan secara teknis. Itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Yang paling gampang apa? Dibeli dan dipakai. Memang bahannya dari impor, tapi ketika mereka berusaha kreatif ya kita tidak bisa menyalahkan memang belum ada. Pendiri bangsa kita Bung Karno itu pernah mengatakan gitu, kalau kalian mau jadi negara industri besar maka dua yang harus Anda punya. Satu kimia dasar, dua logam dasar. Tidak punya. Maka semuanya kemudian menjadi impor dan banyak orang kemudian menduga, ayo kita kembali, ayo kita bangga. Kalau kita tadi malam, kenapa kemudian kita transfer teknologi untuk industri militer membuat kapal selam dari PT PAL kerjasama dengan Korea Selatan itu ada data. Itu data, itu fakta, itu beneran. Percaya nggak pada kemampuan dalam negeri? Kalau Anda tidak percaya sampai apapun kita tidak akan punya. Maka dibeli dipakai. Ada sepatu dibuat dari dalam negeri, pasti sebagian bahannya juga dari luar. Tapi saya menghormati karena yang produksi dalam negeri. Ternyata celana saya ini saya baru tahu ada mereknya sih. Bahannya ini disuplai dari Klaten, di mana setelah saya tanya, dia salah satu debiturnya negara. Itu yang suplai pabrik saya. Tapi beberapa komponennya betul impor, warna impor dan sebagainya. Ketika kita belum bisa membuat, maka kolaborasi menjadi kompromi yang paling baik. Maka sebenarnya pemerintah hari ini udah oke, ini bagus. 40% dari APBN APBD diwajibkan untuk membeli produk lokal. Caranya apa? Lakukan saja, eksekusi. Nah kalau tadi bicara salah satunya apa? Kuliner, fashion, Kria, ketika kemudian dia bisa membuat satu produk yang bagus, umpama di Boyolali. Kita sekarang dorong, saya ketemu dengan satu teman di Perancis, dan kemudian kita tampilkan barang-barangnya. Beberapa kemudian saya masukkan di IG saya, ya, lapak Ganjar waktu itu betul-betul tidak hanya kami mengeksekusi, tapi juga ada eksperimen politik. Apakah ini mampu? Ternyata itu dibaca sampai ke luar negeri dan sekian item dia list. Apa yang dilakukan? Kamu beli, mau beli nggak? Mau jual nggak? Tolong Pak, saya dibantu, tunjukkan tempatnya. Saya buka rumah Indonesia di Perancis dan sekarang sudah di-order. Tapi baru kecil, ya, karena saya harus punya prototipe. 40% berikutnya kita bisa gunakan contoh batik. Saya orang yang sempat balelo, agak tidak bagus sebenarnya. Ketika pemerintah waktu itu Kemdagri menyampaikan nanti pakai baju warna kaki hari Senin, nanti setelah itu Anda boleh pakai batik seminggu sekali, selebihnya pakai baju putih. Saya nggak tahu. Pak, apa artinya baju putih? Saya bertanya pada pejabat Kementerian Dalam Negeri. Putih itu menunjukkan bersih dan tidak korupsi. Pak, namanya kejahatan korupsi itu sampai disebutnya white collar crime. Putih Pak, putih Pak. Saya ingatkan, kenapa saya tidak mau? Karena hari Selasa saya pakai lurik, maka lurik yang ada di Jawa Tengah, baik di Jepara maupun di Klaten hidup. Karena kami wajibkan pakai itu dan itu jadi stimulan. Rabu kami pakai batik, maka batik hidup dan protes dari para pembatik. Pak Ganjar kalau pakai baju polos siapa yang mau beli? Maka saya berpihak, maka saya beli. Selesai, sekarang kemudian kita bicara lagi. Setiap hari Kamis pakai baju adat. Maka sekarang orang buat belakang hidup lagi, orang buat ikat hidup lagi, orang buat sarung hidup lagi, orang buat kain hidup lagi, orang buat beskap bisa pakai jeans. Maka kemudian yang sifatnya dulu tradisional dikembangkan oleh anak-anak muda, bahkan kemudian corak batik pun ditempelkan ke jeans. Jadi kolaborasi sama pop culture ya? Pop culture-nya muncul. Maka 40% dari bagaimana cara menggunakan, maka kalau membuat batik kamu sudah bisa, ya, silahkan kamu mendaftar ke kami agar masuk di katalog lokal. Kria silahkan membuat, termasuk furniture, ya. Terus kemudian apa tadi satu lagi? Makanan. Kuliner.
buat makanan, silakan Anda masukkan karena tiap hari kami harus membeli makanan. Pak sulit Pak, kamu akan punya dua persoalan pasti. Yang pertama soal legalitas, yang kedua soal pajak. Maka kami yang akan membantu kalian, silakan isi formulir saat ini, kamu akan terdaftar. Dan besok pagi, seluruh anggaran saya yang saya belanjakan itu langsung beli tanpa proses lelang. Dan kamu akan langsung dapat. Ini tindakan afirmasi, tindakan khusus yang kita berikan. Ini cerita bagaimana berpihak secara konkret. Karena kita menggunakan, kita membeli, kita mempromosikan. Dan waktu itu kalau fashion, mereknya siapa? Pak Ganjar sendiri. Oke, ini praktek Bapak 10 tahun di Jawa Tengah ya Pak? Pak, terakhir Pak, saya boleh satu lagi. Ya. Tadi pagi kita kan, jadi teman-teman tadi pagi gua sama teman-teman makan bubur sama Pak Ganjar. Sambil ngobrol-ngobrol, harusnya kita cuma sampai jam 8 Pak, cuma karena kasihan ngobrol, kita bisa sampai jam 9 tuh ngobrol makan-makan. Tadi pagi ada satu kejadian, Pak ini bukan berjilat ya Pak, tapi ini saya ceritain gitu. Karena sampai detik ini saya masih nunggu kok kontennya nggak muncul-muncul gitu. Karena tadi pagi Pak Ganjar langsung mempraktekkan satset di depan mata kepala gue dan gue langsung ngerasa gimana ya, kayak ini pasti di konten ya, ini pasti di konten nih, dia kan enggak. Tadi ada 2 pelajar dari SMA, SMK, kejuruan atlet. Ketika saya tahu itu energi kemarahan dan energi dendam Bapak yang disalurkan lewat jalur positif. Iya dong, jalur positif dong Pak. Itu Bapak kan kesel sama orang yang ijazahnya ditahan gitu. Dan ketika dia cerita soal ijazah ditahan, tapi Bapak langsung, ini kalau Bapak yang ceritain narsis ya, tapi ini gue ceritain gitu. Karena sampai saat ini gue masih nunggu kontennya nggak muncul-muncul, berarti ini bukan bagian dari branding dan kampanye. Karena sekarang, karena tadi saya merasa tuh Pak, status kita sebagai rakyat itu terasa nyata gitu Pak. Jadi Bapak itu sebenarnya tadi jabatannya rakyat membantu rakyat aja, Bapak langsung suruh staf Bapak untuk tebus ijazahnya dan sampai detik ini konten di TikToknya nggak keluar, konten di Instagramnya nggak keluar. Saya mau ucapin terima kasih Pak. Udah tahu hasilnya? Udah tahu hasilnya? Saya belum diambil hasilnya, tapi saya mesti dengar dari Bapak dan Bapak harus kasih tahu juga. Lalu declare ya? Ya. Sehingga pas saya berangkat ke sini, ajudan saya tanya, udah kamu report juga, tak silakan diambil besok. Dan ternyata harus kita luruskan dikit. Ternyata sekolah tidak minta uang. Sekolah tidak minta uang, dan ternyata bupatinya baik hati. Saya yang jamin. Kalau ada kekurangannya saya yang bayar. Saya bilang, Anda bupati itu. Terima kasih. Itu sekolahnya tidak minta uang karena stafnya Pak Ganjar yang datang apa gimana tuh Pak? Apa ya? Kira-kira jawabannya ada 2. Apa? Bisa jadi karena saya disuruh Pak Ganjar menyebut, karena kejadian ini dari Jawa Tengah, kan di Jawa Timur ya. Saya menghormati loh. Kalau di Malang. Dan kalau di sana sekolah kan masih bayar SPP. Di Jawa Tengah nggak ada bisa. Maksud saya begini, ini sama-sama sekolah negeri juga. Dan saya tadi sampaikan sama teman-teman yang lain. Saya orang yang pernah mengalami situasi sulit, kira-kira mirip-mirip lah, susu kayak begitu. Tapi kalau sudah ijazah ditahan karena nggak punya duit, ya marah ya. Marah dong. Dendam lebih. Iya. Itu malu ya. Kalau dijalurin ke positif kan itu poinnya. Dan ketika kemudian saya suruh minta perjalanan saya ke sini tadi, udah Pak silakan tinggal diambil, dan ternyata itu banyak kejadian. Dan itu tadi bro, kalau kemudian karena kami telepon kemudian bereaksi, Apa panggil bro, Pak Ganjar gokil. ya udah Pak, ini Pak ya. Maka kemudian saya sampaikan, dan tadi saya udahlah kalau urusan gini kan urusan konkret. Dan saya tanya keluarganya apa, pekerjaannya, orang tua apa, dan menyampaikan itu. Oke deh, ya ini mau cerita kampanye, nggak kampanye, Indonesia nggak Indonesia, maksudnya tidak dalam wilayah yang kita bicara Jawa Tengah, terus kemudian Jawa Timur, kamu di depan kita. Otak saya kan hanya mikir aja, bantu aja, kita bisa kok bantu, itu nggak sulit kok. Jangan-jangan ini akan menjadi sebuah cerita governance di sekolah itu, gitu kan? Dan
Mudah-mudahan dia ngambil dan tadi dari teleponan nanti kamu uang yang dari kapan? Saya tunggu libur Pak, kalau weekend ini libur saya akan ke sana. Kasih Pak Mas saya ambil. Karena itu juga saya. Luar biasa. Terakhir nomor terakhir. Gak apa terakhir. Nah, teman-teman harus tahu perjalanan pertama kali gue ketemu Pak Ganjar itu bulan Agustus di Bogor Pak. Kita ngobrol dan di situ saya kali-kali ngomong saya bukan pendukung Bapak karena saya nggak mau semurah itu mendukung Bapak gitu. Kita harus kenalan dulu, pakai rasional gitu. Ini pesan buat teman-teman, misalnya teman-teman mau dukung siapapun, tapi rasional tolong dipakai untuk cari tahu siapa calon pemimpin kita. Jangan jadi anak muda yang ikut-ikutan aja, kemakan komen-komen buzzer. Please rasional dipakai dan harus tahu status kita nanti ketika mudah-mudahan Bapak terpilih. Mudah-mudahan Bapak terpilih, kita anak muda ini rakyat jabatannya lebih tinggi dari Bapak karena Bapak disoalkan Tuhan ke rakyat. Betul Pak. Terima kasih. Dan kita sampai juga ke panelis terakhir Pak. Ini siapa ini Pak? Sering menggaungkan apakah Indonesia bisa menjadi emas ketika pemudanya masih cemas? Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah quotes Pak. Inilah Riyad Mahardi, Presiden Gen Z. Jaket bomber ya. Jaket bomber. Udah sekarang di mana? Pak Fisher. Oke. Kalau saya nggak tahu ya. 13 lagi nomornya. Ini dari Sulawesi Pak, ini dari Bandung. Ini Rafnek. Baru ya? Bogor. Ya. Kalau barunya saya kamu diinjek dulu. Iya. Iya. Makasih Pak. Iya. Oke, saya izin langsung saja karena waktu Pak. Ini kesempatan langka karena bisa mengkritik pejabat publik calon presiden langsung di depan mata saya. Dan sebenarnya saya juga ingin mengingatkan sambil kritik sih Pak. Saya ingin bilang Pak Ganjar bahwa rakyat tak butuh pemimpin yang terlalu banyak retorika. Rakyat tak butuh pemimpin yang terlalu maksa ikut tren sosial media hanya untuk mendapatkan suara anak muda. Rakyat hanya butuh pemimpin yang bekerja mengentaskan persoalan rakyat secara nyata, berkarya untuk kebutuhan warga, bukan memperkaya keluarga. Betul. Saya tunggu Pak terakhirnya. Memang kuat benar. Debat tetap pakai adat. Itu sebenarnya ya, tapi saya nggak punya konteks, tapi saya Gen Z yang kelak akan menjadi pemegang narasi utama Indonesia. Pertanyaan saya Pak Ganjar, pertanyaan saya tidak lepas dari peta jalan yang saya bikin. Saya bangun 2 peta jalan, jadi bukan cuma Kadir yang punya atau Bapenas, saya punya 2 generasi cemas yang saya sudah bikin dari 34 provinsi lewat platform distrik berisik membutuhkan public spare di setiap kota. Lalu pertanyaan saya terkait tentang cetak biru yang ingin saya bangun juga terkait tentang generasi yang harus kembali ke akar. Saya ingin kembali ke akar. Saya dari desa Pak Ganjar, Pak Ganjar juga dari desa, saya baca itu semua. Dan pertanyaan saya adalah, Bapak mempunyai program tepat di belakang Bapak. Semua pasti kerja, 17 juta lapangan pekerjaan. Saya ingin tahu konkretnya seperti apa. Narasi penciptaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja yang sustainable itu memang penting. Tapi ada yang tidak kalah lebih penting Pak Ganjar, yaitu regenerasi sektor-sektor yang strategis di desa, pertanian, dan kelautan. Seperti apa konkretnya? Karena ketika kita berbicara tentang data, the United Nations Population Fund atau UNFPA itu di 2035 bilang 200 juta penduduk itu akan memilih tinggal di urban. Sementara muda-mudi kita akan meninggalkan desa, kerja di sana lalu tidak akan kembali. Lalu siapa yang akan membangun desa, bukan pembangunan di desa? Silakan. Biasa banyak kita langsung bekerja ada persoalan rakyat. Contohnya Reaction Cerita. Saya tidak bisa mengulang, tapi kamu mendengarkan dan melihat. Respect.
bagus. 17 kerja, juga juta lapangan pekerjaan. Ada dua yang kita dapatkan dan tadi pagi kita diskusikan juga. Kamu jadi pegawai atau menjadi pengusaha. Semuanya harus punya skill. Upskilling tadi kita sampaikan. Kalau kamu tidak punya, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan. Kenapa saya buat SMK Jateng? Maaf ya, saya ceritakan dari untuk keluarga miskin, tidak berkaya, dan langsung bekerja. Kan di sekolah itu sangat selektif dan ini relate langsung atau ada teaching industry. Jadi beberapa titik di dunia, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan Jepang. Yang mencari siapa saja. Ketika kemudian itu bekerja, dia sekolah, ketika dia belajar, lulus, dia punya pilihan. Kamu mau terus sekolah boleh, kerja di swasta boleh, keluar negeri boleh. Prakteknya sudah ada, sudah kita kerjakan. Maka tidak kemudian pansos saja, tidak masuk mesos saja untuk mencari. Kalau itu kewajiban. Kalau saya tidak menggunakan itu, maka kita tidak kampanye. Maka cara berkampanyenya tentu akan menggunakan itu tidak bisa dipungkiri dengan berbagai hal, berbagai cerita. Maka diskusi ini akan menjadi menarik ketika kemudian apa yang mesti dilakukan. Kenapa kemudian sekolahnya harus akses kepada ilmu? Karena kalau tidak, macam apa kita akan bisa mendapatkan atau memberikan ilmu kepada mereka? Kalau mereka harus pergi